Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, 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 merdeka. Iya, semangat semua ya anak-anak. Iya, Pak. Oke, sekarang Bapak akan ngecek kerapiannya. Gimana kerapiannya anak-anak? Sudah rapi, Pak. Apakah ada sampah di sekelilingnya? Alhamdulillah tidak ada. Oh, tidak ada ya. Jika tidak ada, ketua kelasnya tolong pimpin doa. Silahkan ya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, pinter anak-anak Bapak sudah berdoa. Nah, kenapa sih kita harus melakukan doa di setiap memulai pembelajaran? Ya, Linda silakan. Supaya diberi kelancaran. Iya, supaya diberi kelancaran dalam memulai pembelajaran. Iya. Karina tadi apa? Supaya memperoleh keberkahan, Pak. Iya, supaya memperoleh keberkahan di saat kita melakukan pembelajaran. Iya. Iya. Supaya punya berkah. Iya, berkah. Nah, jadi tujuan kita berdoa supaya pembelajaran yang kita berjalan lancar, Ilmunya berkah. ilmunya berkah. Pintar semua anak-anak Bapak. Oke, Bapak akan mengecek kehadirannya dulu ya. Ya, Pak. Lihat. Hadir, Pak. Bagus. Linda. Hadir, Pak. Mantap. Marina. Hadir, Pak. Keren. Tidak. Hadir, Pak. Mantap sekali. Ya, anak-anak Bapak sepertinya hadir semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Oke, untuk biar pembelajaran kita tambah semangat, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Lagu apa, Pak? dari Sabang sampai Merauke. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, silahkan yang duduk kembali anak-anak. Nah, ada yang tahu nggak dari tujuan pembelajaran? Tujuan kita bernyanyi lagu wajib nasional sebelum memulai pembelajaran. Iya, Linda, silakan. Untuk meningkatkan rasa patriotisme, Pak. Iya, untuk meningkatkan Rasa rasa patriotisme. patriotisme. Ya, silakan. Tidak. Menghormati jasa para pahlawan. Menghormati jasa para pahlawan. Ya. Marina apa? Meningkatkan rasa cinta tanah air, Meningkatkan rasa cinta tanah air. Iya. Jadi tujuan kita menyanyikan lagu wajib nasional di saat sebelum memulai pembelajaran adalah agar menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, menumbuhkan jiwa patriotisme kita, dan juga untuk mengingat sejarah bangsa Indonesia. Dalam anak-anak, untuk penyegaran suasana, kita sekarang melakukan tepuk PPK. Silakan Vida maju ke depan untuk izin teman-temannya tepuk PPK. Ya, silakan Vida di sini saja. Ayo teman-teman berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Hebat semua anak-anak Bapak, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Nah, udah semangat sekarang? Semangat. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan dari fungsi seni tari Nusantara melalui kegiatan membaca dan diskusi dengan cermat. Yang kedua, siswa dapat menganalisis fungsi seni tari Nusantara dengan melakukan kegiatan membaca dan diskusi dengan cermat. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan tari tradisional berdasarkan fungsi tari melalui penugasan dengan percaya diri. Jadi itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, di sini Bapak mempunyai video pembelajaran yaitu mengenai fungsi tari. Anak-anak silakan simak agar pembelajaran kita lebih mudah. Ya, Pak.
tarian diciptakan untuk upacara adat istiadat, upacara penyambutan tamu agung, dan upacara keagamaan. Contohnya adalah tari tortor yang berasal dari Sumatera Barat, berfungsi untuk upacara penyambutan tamu. Contoh yang kedua adalah tari pendek. Tari pendek berasal dari Bali yang berperan dalam upacara keagamaan. Fungsi tari sebagai pertunjukan. Biasanya tarian sebagai pertunjukan diciptakan melalui proses eksplorasi, improvisasi, dan komposisi dengan koreografi yang benar dan dipersiapkan untuk seluruh pertunjukan. Contohnya adalah tari Gado-Gado Semarang yang berasal dari kota Semarang, diciptakan oleh Agus Supriyanto. Contoh yang kedua adalah tari Merah yang berasal dari Jawa Barat, diciptakan oleh Cecep Sumantri. Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Fungsi tari sebagai hiburan. Biasanya tarian dan gerakannya tercipta secara spontan saat berada di atas panggung yang fungsinya hanya untuk hiburan tanpa membutuhkan konsep koreografi. Contohnya adalah tayuban. Dalam tayuban, penari-penari di atas panggung secara spontan mengajak penonton ikut berjoget. Sekian materi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye. Nah, itulah video yang Bapak tampilkan tadi. Nah, sekarang kalau Bapak mau tanya, apa sih fungsi dari tari itu? Ada upacara adat, Iya. hiburan, pertunjukan. Fungsi tari itu ada fungsi pertunjukan, fungsi adat istiadat, dan hiburan. Jadi untuk di upacara adat itu biasanya tari apa? Tari tortor dan tari pendek. Ya, tari tortor itu dari mana? Dari Sumatera Utara. Pinter. Tari pendek dari mana? Dari Bali. Nah, kalau tari yang bersifat hiburan, ada yang tahu contohnya? Tari Tayuban. Tayuban. Itu dari mana? Jawa apa? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau untuk pertunjukan ada yang tahu? Tari Gado-Gado. Tari Gado-Gado dari mana? Semarang. Dari Semarang. Pinter semua. Nah, sekarang anak-anak dari tari-tarian yang tadi tersebutkan, tahu nggak sih tarian yang berasal dari daerah kita sendiri, yaitu daerah Bengkulu? Ada yang tahu? Tari Andun. Tari Kejai, Pak. Tari Andun, tari Kejai. Tari Kejai. Nah, tari Kejai ada yang tahu dari mana? Daerah mana? Dari Kasrejang ya, tari Kejai. Iya. Kejai mempunyai fungsi, ada yang tahu nggak? Kita kan belajar. Iya, fungsi adat. Karena fungsi pertunjukan juga ada untuk sekarang. Ya, jadi jadi sebelum kita mengenal tarian dari daerah lain, dari daerah yang ada di Nusantara di Indonesia, kita harus lebih mengenal tarian yang ada di daerah kita sendiri, khususnya daerah Bengkulu. Ada tari Kejai, ada tari Andun, ada tari Sekapusi, dan masih banyak lagi. Jika sudah paham, Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik. Silahkan anak-anak membagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Marina dengan Linda dengan Lia. Silahkan dibagi kelompoknya. Bapak bagikan lembar kerjanya. Silahkan anak-anak dikerjakan. Linda silahkan dikerjakan. Iya silahkan dikerjakan. Kalau ada yang nggak paham silahkan boleh ditanyakan. Mana yang nggak paham? Ada yang nggak paham? Kalau baca Pak, bentar Pak. Iya, ini nanti dikerjakan, dibaca dulu petunjuknya sesuai materi yang kita ajari tadi.
menjelaskan fungsi tarian yang ada di daerah Bengkulu. Ya. Tinggal dibaca saja. Pak, ini disebutkan aja, Pak, itu dijelaskan. Iya, itu disebutkan. Jelaskan juga ya, biar lebih paham. Iya, Pak, panjang Pak jawabannya. Pak, kalau tidak ini boleh lanjut ke belakang. Boleh lanjut ke belakang. Ya, Pak. Ya, kalau sudah teman-temannya yang selesai. Sudah, Marina? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, kita akan presentasikan hasilnya di depan. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Kelompok 1, Marina, silakan maju ke depan. Menunjukkan fungsi tari kejari. Tari kejari merupakan salah satu tarian yang berasal dari Kota Bengkulu, terutama di Kabupaten Rejang Lebong. Tarian ini merupakan tari persembahan yang berasal dari suku Rejang Bengkulu. Dalam tari kejari ini ada beberapa fungsinya, yaitu dalam upacara perkawinan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Rejang Lebong, mengantarkan mempelai ke pelaminan, pengikat solidaritas masyarakat Rejang, sarana pergaulan masyarakat muda-mudi terutamanya di Kabupaten Curug, pengikat antar suku Rejang, dan sebagai sarana hiburan pada upacara perkawinan di Curug, Pak. Ya, terima kasih. Apakah dari kelompok Linda jawabannya berbeda? Sama. Iya. Jadi kita dapat simpulkan tadi mengenai fungsi dari tari kejai. Yang pertama yaitu sebagai acara adat di upacara perkawinan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan di masyarakat. Yang kedua, fungsi tari ini yaitu mengantarkan mempelai ke pelaminan dan juga sebagai pengikat solidaritas dari masyarakat antar Rejang, dan selanjutnya sebagai hiburan pada upacara perkawinan di Curug, Kabupaten Rejang Lebong. Nah, dari pembelajaran yang kita telah sampaikan tadi, kita mempelajari lagi mengenai fungsi seni tari. Nah, untuk kita mengulas kembali, untuk kita memantapkan pembelajaran pada hari ini, yaitu fungsi tari itu yang pertama ada ritual keagamaan atau tari yang biasanya digunakan sebagai pelengkap ritual keagamaan atau punya fungsi hiburan. Itu tari yang digunakan untuk sarana hiburan masyarakat. Contohnya apa tadi? Sarana hiburan masyarakat? Tayuban. Pintar. Nah, soalnya ada tari fungsinya pendidikan, yaitu tari difungsikan sebagai media pendidikan di sekolah maupun di masyarakat. Dan sebagai misalnya sarana pergaulan, tari yang berfungsi sebagai media pergaulan, bertemunya muda-mudi pada acara yang terdapat di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu terapi, tari yang digunakan sebagai sarana pengobatan penyembuhan orang sakit pada budaya masyarakat tertentu. Dan selanjutnya yaitu fungsi pertunjukan, tarian ini difungsikan sebagai pertunjukan. Tari ini selanjutnya tari pertunjukan, fungsi pertunjukan. Nah, tarian ini difungsikan sebagai pertunjukan tata panggung, tata cahaya, dan tata rias dan busana. Tari ini dikonsep sedemikian rupa sehingga mengandung unsur pertunjukan yang menarik. Dan selanjutnya ekonomi, tari yang dipertunjukkan dengan berorientasi pada komersil atau keuntungan pada saat pergelarannya serta memiliki nilai ekonomis. Jadi saat kita mau menonton suatu pertunjukan tari, kita dikenakan tarif tertentu untuk menontonnya. Makanya bisa dikatakan sebagai salah satunya fungsi ekonomi. Yang selanjutnya fungsi katarsis. Nah, fungsi katarsis itu sebagai pembersihan atau seniman itu sendiri, media ekspresi penarik itu sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan mengenai, apakah anak-anak ada yang belum paham? Sudah semua paham? Nah, pintar, anak bapak semuanya pintar semua. Nah, jadi dapat disimpulkan fungsi-fungsi tari itu ada fungsi ritual, adat, ada keagamaan. Yang paling umum yaitu fungsi apa? Keagamaan. Ada fungsi adat, fungsi hiburan, dan fungsi pertunjukan. Itu fungsi umum dari tari. Ini ada fungsi tambahan-tambahannya yang sudah berkembang saat ini. Oke, jika anak-anak bapak sudah paham, sekarang bapak akan memberikan soal evaluasi. Silahkan dikerjakan, jangan ribut ya. Nanti kalau sudah, silahkan dikumpulkan.
Silakan dikerjakan, Linda. Iya, Pak. Jangan ribut ya. Linda nakal. Jangan mencontek ya, Vida. Siap, Pak. Sama Marina. Pak, kalau tidak mau lanjut ke belakang boleh? Boleh. Kan soalnya pilihan ganda. Ya, di belakangnya ada BN-nya. Apakah sudah, anak? Dikit lagi, Pak. Ya, kalau sudah kumpulkan. Sudah, Pak. Tapi udah duluan. Tapi udah duluan. Marina pertama, Pak. Amin. Ye, kalau yang sudah duluan dapat apa, Pak? Dapat hadiah. Apa hadiahnya, Pak? Kita tepuk tangan. Yeay. Hadiahnya tepuk tangan. Bapak periksa dulu ya. Iya, Pak. Nah, nanti Bapak koreksi. Nanti yang nilainya di bawah KKM itu mengerjakan soal remedial. Dan yang nilainya sudah berada di atas KKM kita melakukan pengayaan. Pengayaannya nanti ada di buku halaman 71 ya. Iya, Pak. Nanti dikerjakan bersama orang tuanya. Soalnya dibikin, Pak. Ya dibuat, nanti dikerjakan bersama-sama orang tuanya. Iya, Pak. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melakukan operasi semut untuk melihat kerapian dan apakah ada sampah di sekelilingnya. Iya, Pak. Bagus, jadi waktu pembelajaran kita masih tetap rapi, begitupun pulangnya harus tetap rapi. Nah, untuk mengakhiri pelajaran ini biar tambah semangat, kita melakukan terus semangat. Silahkan dia maju ke depan untuk memimpin temannya terus semangat. Silakan. Ayo teman-teman semuanya berdiri. Tepuk semangat. 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 Iya. Terima kasih Lia. Oke anak-anak Bapak sekarang sudah semangat. Sekarang rapikan mejanya, masukkan bukunya, kita akan pulang. Sudah? Silakan ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Marilah teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nanti begitu pulang langsung pulang ya, jangan main dulu ke tempat teman-temannya. Langsung pulang. Jangan langsung lupa sampaikan salamnya orang tua. Ya, terima kasih.